Yuk, Miguel. Yuk, selamat malam Romo. Yuk, Miguel. Jadi saya ingin bertanya Romo, karena saya kan doktrinal Protestan. Pertanyaan saya itu tentang doa. Eh, kenapa itu di Katolik doa-doa itu sangat banyak Romo, sedangkan di ajaran saya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu Bapa kami. Sedangkan di Katolik itu ada doa malaikat, doa santo-santo, doa Rafael. Ya, Itu kehidupan yang devosional. mengajari. Saya bisa mengerti idenya. Oke, 1 Timotius 2 ayat 1. Di situ ada 3 jenis doa di situ, Miguel. Ya, Padre. Halo, Ratu Indri. Ya, 1 Timotius 1 2 Timotius ayat 2 1. ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Tahan dulu di situ, Miguel. Ada berapa jenis doa di situ? Ada 3, Padre. Berarti sudah menggagalkan pernyataan pertama bahwa hanya di Protestan hanya pakai 1. Pertanyaan saya, Miguel, sepanjang ibadat kultusmu, pendeta hanya ulang berapa kali Bapa kami di situ kalau begitu? Kalau hanya doa yang hanya boleh hanya doa Bapa kami, berapa kali doa yang dilakukan oleh seorang pendeta dalam sebuah kultus? Hanya Bapa kami? Padre, hanya Bapa kami. Serius? Pendeta tidak, marilah kita berdoa untuk janda, marilah kita berdoa untuk orang muda, marilah kita Oh, itu berdoa doa untuk... syafaat, Padre. Iya, makanya itu engkau tadi bilang yang sama. Makanya itu ada 3 jenis doa. Ucapan syukur, permohonan, dan doa syafaat. biarlah Miguel yang jawab. Teman-teman itu sejawab. Miguel, Doa dan doa syafaat. apa? Apa itu doa syafaat? Doa intersesi Miguel yang kau buat atas nama orang lain walaupun orang engkau tidak minta, dia mendoakan engkau. Miguel, coba engkau masuk cari apa itu doa syafaat. Kurator bantu dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, baik Pak. Saya bukakan saya punya online ya tadi. Mana sekarang? Oke. Nah ini. KBBI online ya. Saya punya KBBI online. Ini bisa dibuka. Download aja Play Store, mudah kok. Nggak sampai 1 GB. Syafaat ya. Syafaat. Nah, nih. Ini ya. Ini KBBI online yang saya tunjukkan ini. Bisa di-download murah, tidak sampai 1 GB. Syafaat bentuk titik bakunya adalah syafaat tanpa pakai huruf Y, atau syafaat pakai P, atau syufaat pakai Y dan U. Ada dua arti. Yang pertama, perantaraan dalam kurung pertolongan untuk menyampaikan permohonan dalam kurung kepada Allah. Itu yang arti pertama. Arti yang kedua, lain artinya dari yang dasar tadi adalah pertolongan yang antara lain diberikan oleh malaikat, para nabi, atau orang-orang yang mukmin. Nah, ini berarti pemahaman orang Islam ya. Ini yang di bawah. Orang-orang yang suci artinya. Pertama nomor 1. Oke. Miguel, engkau bisa mengerti doa syafaat, jadi orang lain doakan engkau. Atau engkau doakan orang lain. Doa dari orang-orang benar yang mendoakan engkau. Karena itu di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang-orang mana punya kekuatan? Yakobus Karena 5 apa ayat ganti untuk kalian berdua? Engkau tadi sudah, sekarang back over begitu. Tidak perlu saya sebut siapa. Ya. Nanti sama Ratu ini saya dulu, habis itu Ratu gantiannya Pater. Baik. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Miguel, di dalam sebuah kultus pendetamu mendoakan berapa jenis doa?
Hanya Bapa kami dari pembukaan sampai terakhir hanya Bapa kami, berarti kalian ulang bisa 1000 kali Bapa kami. Ada doa syafaat itu Pak. Iya, makanya itu. Karena itu bukan hanya Bapa kami. Bukan, maksud saya begini Pak. Ah, di Katolik itu banyak sekali doa itu kepada Santo Michael, Rafael. Iya, orang-orang doa benar ada di Santa. mana? Saudaraku, orang-orang benar ada di mana? Yakobus 5 ayat 16 engkau bisa paham Yakobus 5 ayat 16 yang barusan dibaca tadi, tidak? Doa orang-orang benar jika didoakan begini mempunyai, baca kembali untuk dia. Sekarang kau tunjukkan saya orang-orang benar itu di mana saja? Yang sekarang mereka ada di mana? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa dari orang-orang benar, jika dibaca kembali itu kalimat terakhir itu, supaya Miguel bisa mengerti. Dan kita harus tahu orang-orang benar sekarang ada di mana. Doa Ratu siapa orang ini? yang benar, Ibrani 12 ayat 22. doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Miguel, Santo Rafael ada di mana? Ada di Santo Miguel yang kau penama ada di mana dia? ada dekat dengan Tuhan Pak. Oke, mereka ini orang benar atau tidak? Garis bawahi doa orang-orang benar. Kita buktikan orang-orang benar ada di mana. Ratu, Ibrani 12 ayat ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Lanjut. Dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Roh-roh apa? Baca kembali. Roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 itu bilang doa orang-orang benar. Miguel, orang-orang benar ini ada di mana nih di ayat ini? Di surga atau di sini? Surga. Berarti salahkah orang-orang benar ini di hadapan Allah yang sudah menjadi sempurna mendoakan kita? Tidak Romo, Jadi itulah kenapa begitu banyak doa kepada Allah melalui syafaatnya siapa? Perantaranya siapa? Intercesinya siapa? Orang-orang kudus. Mereka adalah orang-orang benar di hadapan Allah. Doa orang-orang benar jika didoakan dengan iman yang kuat punya kekuatan. Itulah Miguel. Sekarang kau sudah mengerti atau belum mengerti? Saya sudah jelaskan. mengerti Romo. Berarti orang-orang kudus yang dari orang-orang kudus itu doa itu ada ya Romo. Ya, karena mereka ada di hadapan Allah. Karena itu dalam Wahyu 5:8, Wahyu 8:3-4 omong tentang intercesi orang-orang kudus membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. Teman-teman jangan marah, Miguel ini Protestan, anak muda yang lagi cari kebenaran. Kalian tidak usah marah dia. Saya naik ton, turun ton itu supaya dia. Saya naikkan ton, turunkan ton itu. Intonasi itu hanya karena supaya buka dia sedikit di mata. Teman-teman minta maaf. Tidak apa, santai. Tidak apa-apa Om Miguel, cuman Katolik. teman-teman Komen itu tuh yang berasa enak sedikit. Ya, cuman ini teman-teman ada berasa Bang Om George Miguel semua. nggak semangat gitu. Coba suaranya agak gimana gitu. Harus semangat dong. Dia suara selalu begitu, Indri. Kau ini macam tidak pernah dengar dia omong. Oh Jangan enggak, lihat bukan suaranya begitu dari saya. dulu. Bukan saya, Pater. Teman-teman di bawah. Tapi saya Aku cuma mungkin, Bang. menyampaikan. Semangat. Suaranya Om kayak Miguel. gantung diri Romo kata Tep ini Iya bawah. katanya gitu kan gak enak Pater. Makanya saya Tidak mungkin HP ngomong. saya begini. Semangat Miguel. Tidak apa-apa. Aman. Kalau bertanya itu semangat gitu tegar. Harus semangat dong.
Dia semangat kalian nih, dia semangat, hanya agak galau sekarang nih. Dia mau tinggalkan Protestan cepat atau tidak gitu, dia kan masih tahu. Orang tua bilang jangan dulu, orang tua ya kan dia pasti galau seperti itu lah teman-teman kalian. Iya, karena berat di Iya, saya, Pater. orang Karena tua orang tua itu pendiri, Pater. itu ya teman-teman harus lihat itu. Dia sementara menghadapi situasi yang berbahaya di sini dalam pengertian teman-teman mute kan dulu. Oke lang. Dalam posisi setengah mati dia sebagai anak, orang tuanya pendiri denominasi, kan harus lihat ternyata kebenaran yang dia tidak dapatkan di sana, dia lagi cari. Itu yang kita namakan itu masuk ke dalam sebuah krisis identitas. Yang mana identitas yang saya temukan yang ini yang baru, atau identitas yang saya terima diberikan oleh orang tua saya yang adalah pendiri denominasi. Jadi teman-teman tolong jangan terlalu cepat menghakimi dalam pengertian itu, oke? Miguel dalam krisis identitas yang diberikan oleh orang tuanya atau identitas baru yang dia lagi cari, itu tidak mudah. Contohnya kecil, contoh kecil ini, Indri, ketika engkau mengalami krisis, engkau apa yang membuat engkau apa dalam hidupmu? Contohnya semangat, tidak semangat, Ya. apalagi berhubungan dengan sebuah apalagi berhubungan dengan sebuah krisis identitas tentang diri. Identitas yang selama ini saya hidup seperti ini, tapi setelah saya temukan dengan cari sendiri, ternyata menghantam identitas lama saya yang saya dibangun seperti itu. Jadi kalau ketika kita mengalami sebuah krisis identitas, kita akan mengalami sebuah kevakuman. Terbang seperti para yang astronot tuh, di sana tidak ada udara, jadi mau melayang kemana? Tanpa arah. Itu yang teman-teman kita harus lihat tuh dalam posisi seperti itu. Mengalami sebuah masa krisis yang membuat dia sekarang lagi mau percaya yang mana? Saya mau berdiri di mana ini dalam pencarian ini? Oke, dilema dalam pengertian bisa dilema, tetapi dia bukan sekadar dilema tapi krisis. Tidak ada yang ada pada dia sekarang, tidak ada yang dulu yang identitasnya dikenakan kepada dia sekarang seolah tidak ada lagi, hilang. Lebih krisis sosial, Romo, orang tua Iya. saya. Krisis sosial juga karena berhadapan orang tua punya identitas, keluarga besar punya identitas yang jelas dalam Protestan dan pendiri denominasi. Sekarang Miguel mau menolak salah, mau tidak menghidupi, mau menolak salah, mau menghidupi, dia sekarang kosong yang dia alami. Semua kultus terasa kosong bagi dia. Miguel, maaf ya, saya coba analisa apa yang engkau hidupi. Ya, Pak, berarti tidak apa-apa, Padre santai. Berarti Jadi benar teman-teman tolong ya. suaramu Miguel tadi seperti krisis ya, suara krisis seperti itu ya. Elang, kau punya mic atau kau punya apa itu? Ya, orang punya suara kayak story loh, Om. Headset saya kurang bagus Romo. Jadi Sekarang ini besar nih, sekarang baru dengar. oke, jadi Miguel ini suaranya memang dalam krisis. Kita mendengarnya tidak semangat. Mungkin itu tadi yang benar kata Romo. Orang tua Anda pendiri, lalu ada kebenaran yang baru. Nah, Anda bingung di sini. Makanya kami melihat ini suara Anda ini kayak suara gantung diri. Ya, gantung diri tadi. Itu tapping suara gantung diri. Kalau saya bilang ini suara ngantuk. Nah, itu bisa dibuktikan tadi dengan baru kami tahu bahwa orang tua Anda pendiri dan Anda lagi bingung mau ikut yang mana ini. Mungkin itu. Oke, teman-teman bisa pahami ya. Jadi kita jelas suara Miguel itu kenapa seperti itu. Mungkin begitu, Romo. Ya, saya bisa mengerti dalam posisi seperti ini. Jadi ingat bahwa selama ini dia seperti elang. Selama ini ya, sebelum masuk krisis. Dia punya kuku yang tajam secara doktrinal, patok yang kuat secara doktrinal karena diberikan seperti itu. Tetapi ketika masuk fase pembaharuan diri, Miguel sementara cabut kukunya dengan patoknya sebelum krisis untuk transformasi, elang akan cabut dia punya kuku-kuku jari. Dan yang terakhir, patoknya harus hantam di batu supaya jatuh juga patok. Maka di sini elang sementara masuk
dalam krisis ketidakmampuan. Karena ketika datang nanti bahaya, dia mau pakai apa untuk mempertahankan dirinya? Semua kuku jari sudah hilang, patok doktrinal sudah tidak ada lagi. Tetapi proses waktulah yang membuat pelan-pelan kuku itu keluar kembali, patok itu keluar kembali. Yang ini yang kita namakan ketika dia memasuki krisis apa ketika kehilangan semuanya. Krisis apa? Teman-teman, tolong tulis di bawah. Ketika kehilangan semua, dia mengalami krisis apa? Oke, ayo tulis di bawah. Jawab sedikit. Krisis moneter lagi mana? Kepercayaan diri. Apalagi lanjut. Krisis apa? Krisis iman. Krisis apa? Identitas. Krisis apa? Tulis semua. Krisis Bukan. identitas, Pater. Krisis Bukan. kepribadian. Bukan. Fase yang kita namanya fase. Contohnya begini. Elang, engkau punya potensi untuk nonjok muka seseorang ketika engkau dikhianati. Tetapi engkau memilih untuk tidak tonjok. Apa itu krisis yang kau alami? Kesabaran. Bukan. Berarti saya ini seharusnya saya bisa menonjok, tapi ketika itu saya tidak bisa menonjok. Tidak ambil keputusan untuk menonjok. Saya mengalami krisis, Romo. Engkau mengalami krisis. Iya, mengalami krisis ketidakpercayaan diri. Tidak, kalian harus dapat malam ini satu kata itu. Krisis menahan diri, Romo. Bukan krisis, menahan diri bukan krisis. Menahan diri atau menahan Engkau keinginan. tidak berdaya, maksudnya engkau bisa balas dendam, tapi engkau memilih untuk tidak. Engkau masuk dalam sebuah krisis namanya ketidakberdayaan. Ini yang kita harus butuh kata-kata kuncinya. Krisis iman, Romo. Gimana ya? Kalau Bukan. tepatnya Bukan kali tulis. tempat bahasnya. Saya pun bingung nih. Krisis emosional ya Romo. Contohnya, Psikologi. yang kita namakan itu kerapuhan. Berarti jati diri, Romo. Engkau bisa balas dendam, punya kemampuan, tetapi engkau memilih untuk menjadi rapuh. Contohnya nih, sebelum menjadi kupu-kupu, satu fase terakhir sebelum menjadi kupu-kupu namanya apa? Yang diselimut, dibungkus. Kepompong. Kepompong. Ketika dia masuk dalam kepopong, semua burung bisa datang dan makan. Rapuh, tidak bisa buat apa lagi. Elang, ketika kehilangan semua dia punya kuku, patok, burung lain yang datang, dia rapuh, dia tidak bisa omong banyak, dia tidak bisa lawan. Krisis ini yang sedang dialami oleh Miguel. Merasa diri rapuh terhadap kehilangan identitas yang telah lama dia bangun dengan orang tuanya, sampai orang tuanya adalah pendiri denominasi. Teman-teman bisa bayangkan itu. Sekarang dia dalam posisi mencari kebenaran. Saya pulang kembali atau saya tinggalkan? Kalau saya tinggalkan, saya mengalami apa di sana? Kevakuman. Dia mengalami satu fase namanya kerapuhan. Disinilah titik terlemah ketika seseorang mengalami kerapuhan. Kepompong tidak bisa buat apa-apa ketika burung datang dan makan dia. Elang ketika kehilangan semua kekuatan yang dia miliki di patok dan kuku, dia mengalami sebuah krisis kerapuhan, tidak bisa buat apa-apa. Ini Miguel, bagi Miguel, hati-hati dalam krisis ini Miguel. Bisa jadi engkau menemukan kebenaran sejati, bisa jadi engkau menjadi ateis, dan engkau menjadi orang yang tidak pernah peduli dengan apapun. Kalau tidak didampingi dalam krisis seperti ini, kerapuhan ini, dia akan menjadi sangat-sangat rapuh. Waktu bisa membantumu, tetapi engkau juga harus berada di samping orang yang benar-benar bisa mendengarkan engkau dengan hati. Kalian pernah lihat yang King Sugi, yang teknik Jepang punya? Itu pertobat, doa. Di dalam penjelasan tentang sakramen tobat, saya membandingkannya dengan kintsugi. Tobat, sebentar saya tunjukkan presentasi ini, bagus sekali ya teman-teman. Sakramen tobat, oke. Saya membandingkannya dengan kintsugi. Kintsugi itu teknik Jepang, teman-teman. Ketika sebuah gelas
Tentang ketika sebuah gelas atau sebuah keramik pecah. Kalau sebuah keramik ini pecah, keramik ini harganya berapa, Ratu? Atau Ibu Rumin? Berapa sih? 5.000 mungkin Romo. Ini 5.000. Kalau dia pecah, Ibu harganya berapa kalau dia pecah semua? Tidak ada harga lagi Romo. Oke, nanti kita buktikan teknik kintsugi. Ini kintsugi. Ini yang pecah tadi ya, Ibu. Ya, Gelas ini pecah. Ini gelas yang pecah. Keramik yang pecah. Keramik Cina lah contohnya seperti itu, atau keramik. Ibu, ya Romo. berapa harga sebuah keramik gelas porselen atau porselin ya? Yang dari berabad-abad zaman Cina dia pecah. Dinasti Kalau Ming. sudah pecah, dia harganya berapa? Hancur ini pecah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pecahan. Ada harga atau tidak? Kayaknya tidak ada harganya Tidak. lagi Romo. Oke. Sekarang di setiap pecahan ini, krisis ini, kita labur dia dengan tinta emas, dengan emas, Ibu. Ya Romo. Kalau dijual lagi, seperti ini kan sudah ada emas nih, Ibu. Kalau dijual lagi berapa harganya? Bisa melebihi harga dari awal mungkin Romo. Miguel, Lebih mahal engkau terlukai. Tetapi saat ini, engkau retak, engkau rapuh. Tetapi jika engkau mampu memberikan di setiap retakan itu tinta emas, harga dirimu itu akan lebih daripada yang kau bayangkan. Bisa mengerti, Miguel? Ayo Romo. Tetapi ada persoalan di sini. Kadang engkau tidak bisa menempelkan sendiri. Tidak bisa menempelkan porselen yang pecah, tidak bisa menempelkan api yang Karena kadang engkau tidak punya teknik itu untuk menempel. Engkau butuh orang lain. Contohnya nih. Ada seorang pengemis ya, Miguel. Dia datang ke rumahnya ini Guti Beach. Tidak tahu namanya seperti auto mata kalau pakai kacamata parah. Lalu dia minta makanan. Miguel seorang pengemis, krisis, tinggal di jalan dan semuanya. Dan ketika sampai ke rumahnya Ratu lah atau ibu ya, atau Gea, ibu bilang, saya tidak punya makanan. Saya hanya punya gitar tua. Ini gitar sudah pecah semua, ini di bagian belakang, lihat ini. Gitar semenari sudah pecah semua. Tidak. Akhirnya Miguel bilang, tapi saya ini hidup di jalan, saya tidak tahu main gitar ini. Hanya ada satu gitar, gitar tua ini, saya suruh mau mati ini. Ibu Nomi bilang, saya tua. Engkau pergi ke taman dan kau main gitar di sana dan orang-orang yang datang itu pasti kasih kau uang dan kau bisa makan, beli. Dia bilang, woi semangat. Miguel pergi ke taman dan mulai petik dan semua gitar, nyanyi. Ibu-ibu yang lewat di situ seperti IDC bilang, engkau ini tidak tahu main gitar. Kau pergi dari sini, tidak berguna sama sekali di sini. Dia sedih sekali. Lalu dia duduk, tidak tahu mau buat apa. Tahu-taunya di situ elang lewat dan tanya, Miguel, mereka teman baik tuh. Nah, tinggal di jalan sama-sama. Miguel, kau kenapa itu ada gitar bagus tuh? Kenapa kau tidak nyanyi? Saya nyanyi, saya petik gitar sini. Semua ibu-ibu ini lewat dan bilang, kau tidak akan berguna di sini. Tidak mau kasih saya recehan ini. Dia sedih. Dia bilang, akhirnya saya taruh gitar, tidak mau main lagi. Lalu temannya bilang, elang bilang, kau pinjamkan gitar itu kepada saya. Dipinjamkan. Ketika elang petik, gitar fals sekali. Lalu elang mulai stem gitar.
mulai lagi. Aduh, Elang mulai nyanyi. Elang mulai nyanyi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ibu datang mulai taruh uang. Wow. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lalu taruh semua uang, ditaruh semua. Miguel terbuka matanya. Miguel bilang, "Ibu, saudara-saudaraku, lihat gitar terbaik yang saya pernah miliki dalam hidup." Lalu ketika dia bilang begitu, ada satu orang ibu ratu bilang di samping, iya gitarmu, tetapi ada di tangan yang lain. Saudara, kadang hidup kita seperti gitar yang fals. Dan kita adalah pemain gitar yang tidak tahu stem. Butuh tangan orang lain yang bisa stem kembali kita punya hidup kadangkala. Kadangkala kita membiarkan hidup kita tanpa di stem. Hidupmu, penderitaanmu, perjuanganmu, ekonomimu, dan lain sebagainya seperti gitar fals, tidak pernah maju. Tapi selama kita tidak pernah memberikan kepada tangan yang lain, maka hidup kita selamanya seperti itu, Miguel. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oke, Miguel, semangat. Oke, cari kebenaran, anak muda. Iya Romo, jadi begini, momen kesedihan itu pada saat saya masuk ke gereja Katolik diam-diam. Oh ya. Dan di situ puncak perjamuan kudus. Di situ saya kesedih karena saya ini Kristen juga tapi tidak diundang dalam perjamuan kudus itu. Miguel, engkau diundang. Hanya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Suatu hari nanti engkau pasti terima dia. Oke? Sekarang ini seperti saya katakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabarlah saya makan sembuh. Tapi Tuhan, saya janji besok lusa saya terima engkau. Oke? Iya Padre. Tidak mudah teman-teman. Bapak dan mamanya pendiri denominasi. Itu tidak mudah. Tapi bagaimana anak muda seperti ini? Miguel, umurmu berapa? 25 Padre. Bayangkan, sudah 25. Wow. Ya itulah penemuan dalam perjalananmu. Miguel, ingat Katolik hanya memberikan yang terbaik, mengajari engkau, melihat, supaya engkau melihat jalan. Miguel, saya ini orang buta seperti engkau. Kami semua orang buta, berdosa, oke? Jatuh. Tetapi bukan karena kami orang buta di dalam dosa, kami tidak bisa menyalakan lilin atau pelita untuk engkau. Itu anekdot yang bagus sekali. Seorang buta dia menyalakan pelita di tengah malam. Semua orang yang lewat situ dari kampung itu tahu bahwa dia buta. Lalu orang-orang yang lewat situ memarahi dia. Engkau ni buta. Buat apa kau sudah buta baru menyalakan pelita di tengah malam dan gulita?
Lalu kata orang buta itu, saya tahu saya orang buta. Tetapi pelita yang saya nyalakan ini bukan untuk saya. Pelita ini untuk kalian, supaya kalian bisa melihat jalan. Mungkin imammu, para pewartamu, penuh dengan dosa. Tetapi jangan kau padamkan pelita firman. Bantu dulu Indri. 2 Petrus 1 ayat 19. Kau jangan padamkan pelita firman yang dia nyalakan supaya orang lain bisa temukan jalan kebenaran. Kebenaran bukan soal apa, tapi kebenaran soal siapa. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Teman-teman Katolik yang selama ini suka kritik pastor-pastormu ketika mereka mewartakan, yang selalu tidak setuju dengan pastor-pastormu, tolong jangan kau padamkan pelita yang dia nyalakan supaya orang lain bisa melihat jalan kebenaran. IDC 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Tolong, harapan saya orang Katolik, ada room yang kita bisa pakai untuk mengayomi kalau kita melihat bahwa saudara kita itu sungguh-sungguh dengan kita punya data, dia adalah orang buta. Tapi orang buta itu katakan, saya ini orang buta. Tetapi tidak berarti saya tidak bisa hidupkan, nyalakan pelita supaya orang lain bisa lihat jalan yang benar. Dan satu hal yang saya mau buat jawaban, ketika Pendeta Mel Atok ambil dari Kisah 8 ayat 1 selanjutnya, bahwa jemaat yang mewartakan, tetapi gereja diganti dengan kata jemaat, tapi tidak apa, saya mau katakan, kita waktu itu diskusi dengan Pendeta Mel Atok, bukan soal siapa yang mewartakan. Kita omong tentang siapa yang mengajar. Karena fundasi omong tentang magisterium, bukan pewarta. Jadi beda konteks lagi Mel Atok dan Protestantisme yang mengkritik saya bahwa tidak ada batasan untuk mewartakan. Tidak ada batasan. Gereja Katolik juga mengatakan itu dalam KGK 1185, berarti 1185 atau 58, tentang semua orang yang sudah krisma berwajib untuk mewartakan imannya dan membela imannya. Tidak ada masalah. Oke, kaki kayamu ya. 1285. 85 atau 58? Coba 85. Ya. Tentang krisma. Bersamaan dengan krisma. Lihat semua orang yang setelah krisma bisa mewartakan, tidak ada masalah. Yang kita omong ini mengajar dalam posisi magisterium Bapak Pendeta Mel Atok dan Protestan yang bilang saya ini framing saya bahwa di situ lihat jebakan dari Pendeta Mel Atok, bahwa di situ ketika mengutip itu Romo KW tidak bisa buat apa-apa. Saya bilang karena saya waktu itu tidak mau ambil itu karena saya menghargai posisinya ketika sedang menjelaskan. Oke. KGK nomor 1285. Bersama dengan pembaptisan dan ekaristi, sakramen penguatan membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi, perlu dijelaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat pembaptisan. Berkat sakramen penguatan, mereka semua terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Justru gereja mengharuskan, mewajibkan untuk pergi mewartakan. Karena tema bukan soal pewartaan,
tema soal 3 tripod kebenaran iman, yaitu tradisi, kitab suci, dan magisterium. Pengajar. Gagal lagi Protestan, gagal paham lagi. Jadi kesian loh. Maka saya senyum-senyum sendiri ide saya, karena saya bilang, Tuhan kenapa gagal paham nih? Itu ada satu pendeta, itu ayat. Bahwa kita semua mewartakan, siapa yang bilang tidak? Yang omong tuh mengajar, kriteria dan otoritas pengajaran, magisterium. 2 Timotius 2 ayat 2. Kau orang yang dipercayakan, jangan yang dipercaya, jangan kasih sembarang orang untuk mengajar. Gagal paham saya atau pendeta dong. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan Ide saya baku ganti. Ya, 2 Timotius 2. Buka mute itu, Ratu. Ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Itu omong magisterium, bukan kasih sembarang-sembarang, ide saya. Di situ bilang kasih sembarang-sembarang. Ide saya di situ bilang kasih sembarang-sembarang atau orang yang dipercaya? Orang yang dipercayakan, Pater. Saya hanya diam, sekarang saya bilang, Tuhan Allah, orang ini, pendeta ini tahu kata mengajar dengan mewartakan atau tidak? Magisterium dengan evangelisator ini sama atau tidak? Elang, buka mic-mu. Dengar. Di situ ayat itu mengatakan bahwa yang kau dengar dari saya, percayakan itu kepada orang yang dipercaya, yang kau anggap bisa dipercayai, supaya mereka juga bisa mengajar. Omong tentang magisterium, omong tentang pengajaran itu sama dengan omong tentang semua orang mewartakan? Tidak, Romo. Tidak, itu gagal paham Protestantisme. Sinonim antara mewartakan dengan mengajar dalam otoritas magisterium. Sedikit saya boleh komentar, Romo ya. Ya, Tentang Yakob ini, dia bawakan Roma 15 kalau nggak salah, dia mengatakan jemaat memberitakan Injil kalau bukan Roma, Kisah 8. Kita analisa Kisah 8. Tapi anggap pakai kata jemaat. Baca dulu. Kisah 8. Yang satu itu ya, yang kemarin. Ya, satu ya, terus. Iya, baca sih. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap gereja di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburnya mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan gereja itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar, Kalau saya diam tuh artinya lanjut. Pater, tapi kayaknya doubling ya, Pater. Baca saja, saya akan mute-kan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Oke, engkau mute mic-mu. Cukup. Mereka pergi memberitakan Injil. Di situ bukan mereka pergi mereka mengajar. Gagal total pemahaman tentang magisterium. Silakan Alan. Ya, betul Romo. Jadi dia untuk mengkantor Romo, dia bawakan ayat itu bahwa jemaat
atau orang biasa juga bisa memberitakan Injil. Padahal Romo bertanya, perutusan dari mana kamu pendeta? Romo bertanya itu, kamu perutusan dari mana memberitakan itu? Oh Romo, kita semua boleh memberitakan Injil. Dia bawa kisah tadi, saya simak itu. Dia gagal paham bahwa perutusan dari Yesus itu langsung kepada pendeta. Gimana ayatnya? Nah, dia tidak bisa membuktikan. Nah, Romo langsung membawa perutusan ialah Yesus yang memberitakan kalau nggak salah di Korintus atau di Efesus ya Romo bawa. Bukan di Matius 28 ayat 20. Yesus menyuruh mereka untuk ajar. Iya, itu Romo kasih ayat, tapi ada ialah yang membangun para Efesus 4 ayat 11. Romo langsung dari Yesus ke para rasul. Dia membantah dia. Ini loh, Yesus itu memberikan otoritasnya kepada rasul, nabi, dan pengajar. Langsung dia. Nah, sedangkan tadi yang dibawakan kisah 8 tadi, itu pemberitaan dari para rasul. Setelah para rasul memberitakan Injil kepada semua orang, nah orang ini boleh memberitakan. Itu dari para rasul. Sedangkan para rasul itu otoritasnya dari Yesus langsung. Dia nggak bisa bedakan itu. Dia nggak bisa bedakan dari Yesus ke para rasul kepada jemaat. Jemaat ini boleh memberitakan Injil karena jemaat ini dari para rasul. Sedangkan pertanyaan Romo, di mana suksesi atau otoritas pendeta itu langsung dari Yesus? Dia bawakan kisah 8 gak nyambung. Begitu Romo. Oke, penting sekali baca Matius 28 atau 28 ayat 20. Disitulah Yesus mengangkat mereka sebagai pengajar magisterium. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.